Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pagi, Bu. Baik pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau semuanya baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat ridho dan inayahnya lah kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual seperti ini ya. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara kegiatan pada hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Boleh. Ya, jadi siapa? Saya, Bu. Boleh. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Intan yang telah memimpin doa. Baik, di sini sebelumnya Ibu belum kenal semua ya. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Anida Fathur Rahma, bisa kalian panggil Ibu Anida. Silahkan mau perkenalan, dimulai dari siapa? Boleh, silahkan. Teman-teman semua, nama saya Sophia. Salam kenal. Hai Sophie. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Raini. Hai Intan. Oke, selanjutnya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Nurrohma. Hai Adin. Baik, semuanya sudah perkenalan ya. Apakah masih semangat teman-teman? Semangat, Bu. Oke. Pada kegiatan konseling kelompok ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu apa itu konseling kelompok? Ada yang mau jawab? Boleh. Jadi, Kelompok itu adalah layanan bantuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, benar Sophie. Jadi, ulas kembali ya, konseling kelompok yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas atau mengentaskan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, melalui dinamika kelompok. Lalu, apa sih tujuannya konseling kelompok di sini? Siapa yang tahu apa tujuan konseling kelompok di sini? Boleh Intan. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang paling urgent. Itu, Bu. Oh iya, betul. Jadi tujuan konseling kelompok di sini bisa juga dibilang untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah berlandaskan ilmu dan agama. Baik, pada kegiatan kali ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa aja sih asas-asas yang terdapat pada konseling kelompok ini atau aturan-aturan. Di antaranya ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini
Setelah kita melakukan konseling kelompok, siapapun anggota yang terlibat dalam konseling kelompok ini tidak menceritakan apa saja yang dilakukan dalam konseling kelompok ini, permasalahan atau perilaku yang sudah kita lakukan. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana nanti setiap anggota kelompok menyampaikan suatu permasalahan dengan terbuka, tanpa ada yang dikurangi atau ditambahkan. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini kalian datang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan. Apakah sampai sini mengerti? Mengerti, Ibu. Ya, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan juga cara pelaksanaan konseling kelompok di sini ya. Nanti Ibu akan memilih satu permasalahan yang sangat urgent atau penting yang harus diselesaikan secepatnya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti masalah-masalah yang lain tidak penting. Tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, begitu. Paham? Paham, Ibu. Baik. Lalu yang kedua, ketika nanti ada anggota kelompoknya yang sedang berbicara atau menyampaikan permasalahannya, yang lainnya sebaiknya menyimak ya nanti, karena nanti ada sesi pemberian pendapat atau nanti satu-satu menyampaikan permasalahannya. Lalu nanti jika ada yang gangguan sinyalnya ya atau kurang mendukung, boleh mematikan kamera dan chat di kolom chat. Oke, Ibu di sini akan memberikan waktu kegiatan konseling kelompok ini hanya 45 menit. Apakah setuju? Setuju, Ibu. Oke, tidak ada yang keberatan ya. Baik, apakah kalian siap untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Di sini siapa yang akan menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Boleh. Siapa? Aku, Bu. Boleh. Boleh. Silahkan. Untuk permasalahan aku sendiri, aku tuh kalau nonton TV itu suka nggak tahu waktu gitu. Jadi tahu-tahu nonton TV udah malam aja, jadi gitu nggak tahu waktu, nggak bisa ngasih waktu. Oh iya. Terus siapa lagi yang mau menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Boleh Intan? Jadi permasalahan yang sedang saya alami saat ini, saya keseringan main game, jadi lupa waktu buat nugas, buat belajar, seperti itu, Bu. Oh iya, hampir sama ya dengan Sophie ya, jadi tidak tahu waktu gitu ya. Lalu siapa Iya, lagi Bu. yang mau menyampaikan permasalahannya? Boleh, Saya, Bu. Atina? Boleh. Kalau saya, Ibu, sering berantem sama adik gitu, Bu. Oh, ini sudah biasa ya, adik kakak suka berantem gitu ya. Nah, dari permasalahan kalian ini, menurut kalian yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu nih? Yang urgent banget, yang emang penting, yang emang seharusnya diselesaikan sekarang juga gitu. Menurut kalian yang mana nih? Yang Intan mungkin. Iya, Bu, yang Intan. Oh iya, ya Intan. Silakan Intan, kemukakan kembali permasalahan yang sedang Intan alami. Baik, Bu.
Jadi begini, udah beberapa hari terakhir tuh aku sering main game. Nah, kalau misalkan main game itu lupa waktu, gak inget sama tugas, gak inget sama belajar, kayak gitu, Bu. Jadi kalau misalkan inget tugasnya, kalau misalkan ada teman yang nanya soal tugas, baru inget. Terus kalau misalkan Hamin satu deadline, baru inget sama tugasnya, Bu, kayak gitu. Oh iya, sampai benar-benar lupa gitu ya sama segalanya, karena kalau udah main game lupa sama segalanya gitu ya, Intan. Kayak gitu. Hmm, baik. Coba Ibu akan tanya, bagaimana sih menurut kalian, Sophie ataupun Adin, solusi yang kalian berikan kepada Intan nih, biar Intan nggak kayak gitu lagi, gimana nih? Mungkin dari Sophie dulu, Bu. Gimana Sophie? Solusi kan ya, Bu? Iya. Nah, untuk Teh Intan, ini ya Teh Intan kan nggak bisa ngatur waktunya. Kalau menurut Sophie sih sebaiknya Teh Intan itu harus tahu waktu gitu. Ada saatnya main game, ada saatnya belajar gitu. Jadi main gamenya itu diatur, dijadwalkan kayak gitu Teh Intan. Oke, baik. Terima kasih Teh Sophie. Bagaimana Intan? Ya Bu, dapat dipahami. Jadi aku harus bisa mengatur waktu, membagi waktu antara untuk bermain game dan untuk belajar. Seperti itu Bu. Oh iya. Silakan, ada lagi yang ingin memberi solusi? Boleh Adin. Ya, Bu. Hampir sama-sama kayak Sophie ya, Ibu. Jadi kalau menurut Adin mah, Teh Intan ya, Intan itu tahu punya waktu sendiri gitu. Jadinya bikin jadwal gitu supaya main game bisa bisa main game juga, bisa belajar juga. Jadi bisa imbangin gitu waktunya. Jadi bikin jadwal kayak gitu, Bu. Ya, terima kasih Teh Adinda. Bagus-bagus ya solusinya ya. Apakah Teh Intan mengerti? Dapat dipahami Teh Intan? Dapat dipahami Bu. Alhamdulillah. Ya, nih Bu sedikit menambahkan ya. Jadi betul apa tadi kata Sophie dan juga Adi. Jadi Teh Intan harus lebih memanage waktu gitu ya. Eh, apa ya? Jadi tugasnya tidak terbengkalai, main game juga bisa gitu. Nah, di sini memang ya kita ini kan hidup harus ada hiburan juga ya. Jadi tidak belajar, belajar dan belajar ya, harus ada hiburan. Tapi alangkah baiknya kita mengerjakan yang penting dulu dan memprioritaskan seperti tugas, kegiatan positif dan lain-lain. Nah, setelah selesai semua baru boleh bermain game gitu ya. Dan bermain gamenya itu ya harus tahu waktu gitu, yang jangan sampai tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas di lain hamin satu gitu ya, jadi terburu-buru gitu ya, jadi asal-asalan aja kesananya ngerjain tugasnya gitu ya Teh Intan. Ya Ibu mengerti. Iya. Alhamdulillah ya, tidak terasa waktunya sudah berakhir untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Nanti Ibu akan jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan Sophie dan juga Adinda ya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.